Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala babu syukri, bab tentang syukur. Kemarin sudah kita membahas tentang masalah ilmu al-anfas, ilmu niat dan ilmu dzikir ya. Nah, kita masuk kepada bab syukur ya. Wa fi kulli nafasin, qala al-musannif rahimahullah, wa fi kulli nafasin min anfasil abdi ni'matun lillah tatajaddad alaihi yalzamuhul qiyama bi syukriha. Nah, dan bagi tiap-tiap nafas dari nafas-nafas seorang hamba adalah nikmat dari Allah, terdapat nikmat dari Allah tiap nafas ya. Kalau kita yang menghitung nikmat itu, umumnya orang nikmat itu ya dapat mobil, dapat motor, dapat transferan tiba-tiba min haitsula ya tasib. Itu yang orang anggap nikmat. Padahal fi kullil anfas, pada tiap hembusan nafas itu ada nikmat dari Allah. Ya, makanya ada kalimat cakep dari Imam Haddad. Ya, beliau mengatakan, ajib nih kalimat. Ya. Innan nasa kullahum ma'allah fi maqamis syukri. Sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali itu bersama Allah dalam makom kesyukuran. Jadi sebenarnya ini kita di mata Allah semuanya itu dalam makom kesyukuran. Tapi wa yadhunnuna annahum fi maqamis sabr, tapi kebanyakan orang mengira bahwa mereka sedang di makom kesabaran. Padahal manusia sebenarnya sedang dalam makom kesyukuran ya. Kalau kemarin seandainya ya, kita kan hidup imma syakiron wa imma kafura, bahkan kata baginda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair, dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ajibnya orang mukmin, luar biasanya orang mukmin, kata Rasulullah, sungguh segala urusan orang mukmin kullahu, semuanya, lahu khair, memiliki sisi pandang positif, memiliki sisi pandang yang baik, terdapat kebaikan, simpelnya begitu. Walaysa dzalika li ahadin, dan tidak ada yang kayak begitu bagi seorang pun illa lil mu'min, kecuali bagi orang mukmin. Ingat, bukan muslim ya. Siapa? Mukmin. Beda ya mukmin sama muslim. In asabat husara syakar, kalau dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur itu bagus buat dirinya. Wa in asabat hudara, kalau dia tertimpa ke musibah, ya sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabar juga baik buat dirinya. Ya, jadi imma syukur, imma sabar. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Mengikuti i'tiqadun nas ya, mengikuti i'tiqadun nas. Padahal menurut Allah semua yang Allah kasih harusnya disyukuri, baik nikmat maupun musibah. Ya. Makanya tuh ya, dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi membedakan antara syukur dengan hamd. Alhamdulillah, ame asyukru lillah. Apa bedanya? Kata Imam Qusyairi, alhamdu alal anfas wasyukru ala ni'amil hawas ya. Alhamdu alal anfas wasyukru ala ni'amil hawas ya. Alhamdu alal anfas wasyukru ala ni'amil hawas. Apa artinya? Ucapan alhamdu itu ya diucapkan lantaran nikmat ya yang diberikan sebanyak hembusan nafas ya. Dan ucapan syukur diucapkan ketika mendapatkan nikmat-nikmat indrawi. Nikmat indrawi seperti melihat pemandangan, seperti mencium aroma yang enak, seperti mendapatkan nikmat makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan rezeki, uang dan sebagainya, itu syukur. Tapi kalau alhamdulillah lebih dalam lagi, makanya alhamdulillah gitu. Dan kita diajarkan bersama baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur dan pandai bersyukur. Kenapa sih ulama mesti memakai kalimat pandai bersyukur? Kalau nggak pandai nggak bersyukur. Karena kalau nggak pandai
nggak bersyukur. Kudu pandai kita menyikapi fenomena yang terjadi sama hidup kita. Kalau kita kurang pandai, kita nggak syukur. Ya. Makanya hanya orang-orang pandai yang bisa bersyukur. Maka ada syakir, ada syakur. Tulis ya, ada syakir, ada syakur. Kalau syakir orang yang bersyukur. Kalau syakur apa ya? Nah ini kita bedain. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman wa qalilan min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya. Kalimat syakur di sini bukan orang yang bersyukur, bukan, tapi syakur bentuk mubalaghah. Ya. Kayak alim, mubalaghahnya alim. Apa bedanya? Wakil ada yang mengatakan asyakir, tulis alladzi yashkur alal mawjud, wasyakur alladzi yashkur alal mafqud. Ya. Asyakir alladzi yashkur alal mawjud, orang yang bersyukur atau syakir namanya, dialah orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Jadi kalau dapat baru syukur, alhamdulillah, syakir namanya ya, nggak pakai daulay ya. Kalau syakur alladzi yashkur alal mafqud, yang bersyukur dengan ketidakadaan, bersyukur dengan ketidakpunyaan. Ya, orang kalau punya syukur biasa. Nah ada orang nggak punya syukur, itu yang luar biasa tuh ya. Masya Allah. Muat gak? Muat gak? Muat. Di tribun atas boleh. Belakang masih kosong tuh, ada kosong. Situ boleh ya. Nah, cuma situ bayar ya. Nah dibuka aja, dibuka semua, dibuka full. Nah. Ada lagi yang mengatakan asyakir alladzi yashkur 'alan naf'i. Syakir itu adalah yang bersyukur 'alan naf'i, atas kemanfaatan, dapat manfaat. Ya. Dikasih sesuatu tuh, dapat manfaat ya. Punya temen ya, bisa bermanfaat. Lagi susah nggak punya duit, dipinjemin, tuh namanya syakir tuh ya. Alhamdulillah, makasih bos, gitu manggilnya bos. Pasti kasih gocap kan gitu ya. Adapun syakur alladzi yashkur alal man'i, orang yang bersyukur dengan dicegah. Ya, jadi nggak dapat. Ya. Justru malah dia yang nombokin gitu. Nah itu syakur tuh. Ya. Jadi kalau syakir dibagi girang, kalau syakur bagi girang, bukan dibagi, ngebagi, itu namanya syakur tuh ya. Kan ada teman kita, gue mulu yang nombokin, nah berarti syakir dia, belum syakur dia. Emang orang yang syakur jarang ya. Besok ganti kur, syakur gitu. Yang ketiga, asyakir alladzi yashkur 'alal 'ata, wasyakur alladzi yashkur 'alal bala tuh ya. Itu bahasa Arab tuh. Ada sajak di situ ya. Alladzi yashkur 'alal 'ata, syakir adalah yang bersyukur dengan pemberian, sedangkan syakur yang bersyukur dengan bala. Ya. Sebagaimana saya pernah kisahkan itu ya. Jadi ketika ada seseorang ketimpa musibah, seorang kakek tua yang tiap hari bilang alhamdulillah, ngapa-ngapain wiridannya alhamdulillah, suatu hari ketabrak motor, biasa naik sepeda, ditabrak sama motor, yang nabrak anak muda, ditanya. Pas jatuh langsung bangun tongkongkong, ditanya, "Dek, kamu dari rumah niat nabrak saya enggak?" "Enggak, Kong." "Alhamdulillah. Berarti Allah yang niat nabrakin saya." Ya, bukan niat dia, berarti niatnya siapa? Allah. Kalau bukan maunya kita, bukan maunya dia, maunya siapa? Maunya Allah udah. Kalau maunya Allah pasti kenapa biaya? Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in. Itulah kenapa orang mukmin tenang-tenang. Kenapa? Karena yakin sama Allah. Apapun yang terjadi sama dirinya, senang, susah, baik, hakikatnya baik dari Allah. Afum. Jadi hati bala buat mereka alhamdulillah. Ya. Ngapusin dosa. Sayyidina Imran bin Husain kena penyakit ambeien. Tiap hari didoain malaikat. Nikmat dari Allah. Kapan lagi didoain malaikat? Dan dengar suara malaikat, subhanallah tuh. Ya. Mau nggak? Bingung mau bilang iya terambeien lagi. Ya. Allah. Ketika didoain sama Nabi sembuh, nggak dengar lagi. Nah itulah ya.
Maka tadi dikatakan wa fi kulli nafasin minal anfas, ya. Tiap nafas dari nafas seorang hamba nikmatun lillah, ada nikmat yang, ya, mana itu milik Allah. Pakaiin lillah tuh ya, milik Allah. Tatajaddad alaih, yang terus diperbaharui atas hamba tersebut. Kan nafas kita yang kita hirup sekarang itu bukan nafas yang tadi loh, ya. Nafas yang kita hirup sekarang bukan nafas yang tadi. Nikmat yang kita nikmatin hari ini bukan nikmat yang kemarin. Antum minum es buah tadi buka puasa, kan bukan es buah dari kemarin kan, baru, ya. Coba minum es buah dari seminggu lalu, gimana kira-kira? Makan, buang, makan lagi, ya Allah, nikmat tuh, ya. Makanya saya nggak percaya kalau orang Jakarta ada yang lapar, nggak percaya saya. Mustahil orang Jakarta lapar. Kenapa? Ada subuh gabungan, ya, sahur bersama, ame buka puasa bersama, betul gak? Ini orang males aja kalau lapar, betul gak? Orang kalau mau jalan kenyang gak? Ini kalau kita ini masjid musola, kan udah dapat semua dah. 4 bungkus juga dapat tuh. Orang kemarin saya lagi makan di bolo-bolo sini, habis makan ke masjid sholat, ditawarin apa ya? Nasi. Pak nggak ngambil nasi, udah kenyang gitu. Coba kalau saya mulai saya bungkus tuh. Emang haji mumpung kan gitu. Tuh, ya. Ada yang udah ngapalin nih, masjid ini menunya ayam, sono ikan no. Diapalin apa dia? Dikeliling. Tuh. Ya. Makanya tadi kemarin kan saya bilang, orang tuh nggak ada yang susah kalau mau bergerak. Fil harokah barokah, di mana mau gerak di situ ada keberkahan. Ya gitu. Apaan aja gerak, tangan kita gerak, nggak posting tuh undangan nih, syukur ya. Bulan puasa aja masih ada yang ngundang kawin tuh bulan puasa tuh, ya tuh. Lalu kawinnya besok bulan Syawal tuh. Luar biasa. Yalzamuhu al-qiyam bi syukriha, yang mana kita harus melaksanakan kesyukuran nikmat itu. Jadi atas nikmat yang Allah kasih kita kudu syukur sama Allah. Nah, apa saran dari Imam Ghazali? Ya, beliau mengatakan wa adna syukri an yaral ni'mata minallah. Dan sekurang-kurangnya, serendah-rendahnya kita bersyukur sama Allah, di mana kita itu melihat bahwa nikmat itu datang dari Allah. Tuh, paling rendahnya. Ya. Ini dari Allah, itu dari Allah, itu paling rendahnya. Wa yarda bima a'tahu, dan redha dengan apa yang diberikan Allah. Wala yukhalifuhu, dan tidak, ya, menyelewengkan nikmat tersebut, ya, dan tidak menyelisihi Allah bisyai'in, dengan sesuatu min ni'amih, dari nikmatnya Allah. Ya. Itu paling rendahnya 3, ya. Dia lihat nikmat dari Allah, dia reda dengan yang diberikan Allah, dan dia tidak memakai nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang paling rendahnya. Ya. Adapun wa tamamu syukri. Nah, tamam, kesempurnaan syukur. Apa tuh kesempurnaannya? Fil i'tiraf bilisanis sir. Dia mengakui dengan lisan hatinya. Annal khalqa kullahum, bahwasanya seluruh makhluk semuanya ya'jizuna, tidak akan mampu an adai syukrihi, untuk memenuhi atau untuk bersyukur ala asghari juz'in, atas bagian yang terkecil min ni'amihi, dari nikmatnya Allah. Wa in balagu ghayatal majhud, meskipun dia itu, ya, telah mengerahkan segenap usaha yang paling maksimal. Tuh. Jadi, ya, titik terendah syukur ketika dia mengakui nikmat, dia gunakan nikmat untuk tidak berbuat maksiat. Ya. Titik terendah syukur, dia itu mengakui nikmat, ya, bersyukur dengan nikmat dengan tidak bermaksiat. Tapi yang paling besarnya adalah mengaku tidak bisa bersyukur. Ya. La nuhsi sanaan, ya, alaika anta kama asnaita ala nafsik. Itu yang kemarin kita bahas, ya. Ketika seorang hamba sudah merasa tidak mampu mengenal Allah, itulah puncak tertinggi mengenal Allah.
Ya Allah, saya nggak mampu mengenalmu ya Allah. Nah, berarti udah kenal sama Allah. Ya. Dan ketika seorang hamba mengatakan tidak mampu bersyukur kepada Allah karena saking banyak nikmatnya Allah, nah itulah puncak kesyukuran kepada Allah. Ketika mengakui kelemahan, karena sifatnya hamba lemah. Bahkan Imam Ghazali berdalil nih ajib luar biasa ya. Li'anna taufik li syukri, karena taufik atau kemampuan engkau untuk bersyukur itu juga nikmatan hadisatan, merupakan apa? Nikmatun hadisatun, merupakan nikmat yang muncul, yang ada, yang yajibu syukru alaiha, yang wajib kita syukuri nikmat itu. Ya. Ketika kita dapat nikmat nih, dapat minum misalnya, bilang apa ya? Alhamdulillah. Bisa bilang alhamdulillah juga nikmat dari, perlu gak disyukuri? Perlu. Harus bilang apa? Alhamdulillah. Nah, bisa bilang alhamdulillah yang kedua, itu juga nikmat dari, perlu gak disyukuri? Bilang apa? Alhamdulillah. Bisa bilang yang ketiga, harus disyukuri. Bilang apa? Alhamdulillah. Bila bilang kagak ada habisnya, nggak bisa kita mengejar nikmat Allah. Gimana kita mau bersyukur? Untuk mensyukuri nikmat kita bisa bersyukur aja kita nggak mampu. Bagaimana bersyukur atas nikmat dari Allah tuh ya. Fayalzamuka ala kulli syukrin syukrun ila ma la nihayatalah, maka wajib atasmu ya bagi setiap kesyukuran yang kau syukuri ada syukur lagi ila ma la nihayatalahu, kepada apa yang tidak ada ujung dan batasnya. Subhanallah tuh ya. Maka itulah keagungan Allah gitu. Sampai pun kita bersyukur kita nggak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita punya apa ya? Udah akuilah sifat kelemahan kita. Ya, kita mau ngatur orang nggak bisa. Ya, saya bingung ada orang mau ngatur masyarakat, nggak bisa kita mengatur masyarakat. Mau nyatuin hati mereka nggak bisa, kecuali Allah yang nyatuin. Ya. Apalagi kita mengatur negara, yang ngatur negara bergantung sama sosok, nggak bisa. Antum percaya nih ame seorang sosok calon kita yang kemarin ya, Pak Prabowo, antum yakin dengan dia naik berubah masyarakat? Belum tentu. Ya. Ini nih hawa nafsu manusia. Kan saya pernah ceritakan dulu. Al-Imam Hasan Al-Basri, muridnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dimintai pendapat tentang fatwa jihad untuk memerangi pemerintah. Yang mintain fatwa siapa? Ulama. Ya, ulama garis perjuangan gitu. Apa beliau katakan? Enggak. Saya enggak mau ngasih fatwa. Karena saya mendengar dari guru saya disuruh sabar. Yang namanya rezim ada batas cinta juga mati gitu. Lantas yang menyerang mereka nggak pakai fatwa lagi, mereka langsung serang pemerintahan, diperangin, pengen dikudeta, ternyata mereka yang kalah, mati konyol semua. Menyerang orang Islam hanya untuk kekuasaan itu ya. Makanya salah besar kalau kita pengen merubah kekuasaan, pengen merubah pemerintahan, pengen merubah negara dengan cara mengganti presiden. Belum tentu berubah dan belum tentu lebih bagus. Kan gitu, ada masjid diatur sama rezim masjid ya. Misalnya diatur sama orang lah gitu. Wah, kita nggak seneng nih dengan kepemimpinan dia. Ketua masjid nih zalim gini. Antum kudeta, belum tentu yang mimpin setelahnya lebih bagus. Ternyata ini yang mimpin, yang kata kita zalim, ternyata sering nombok dengan duit pribadinya. Pas ketika dia turun, naiklah ini. Nggak mau, dia nyerah. Kenapa? Oh, ternyata selama ini buat ini nombok dari duit pribadi, buat pantas dia nggak mau ngumumin di kas masjid, dia nggak mau amalnya terbongkar. Tahu nggak kita begitu? Ya. Kita jangan sok-sokan mau gantiin sosok dah gitu itu. Apalagi sampai kudeta itu bukan ajaran kita itu ya, bukan ajaran guru-guru kita ya. Nah, makanya kembali lagi tadi itu ya. Nah, maka ada sebuah makalah, idza aradta an ta'rifa qadra ni'matil basar. Kalau ente pengen mengetahui ya kadar nikmat satu mata, coba ente merem ya, setengah jam aja merem, jalan sambil merem, naik motor merem, coba gimana? Freestyle langsung itu. Naik motor merem gimana? Nabrak, berarti penting gak mata? Tadi pagi udah bersyukur belum, masih bisa ngelihat? Belum, kayaknya lupa gitu ya.
Sebegitu banyak nikmat Allah, nikmat mata, nikmat telinga, ya. Ini saya pas dulu divonis gula, dijelaskan kenapa orang bisa kena gula. Sebenarnya bukan, nggak ada penyakit gula, nggak ada. Jadi kita kan makan tuh ada yang namanya gula ya, nasi ntar ada kandungan gulanya. Nah itu gula sebenarnya bagus buat tenaga. Makanya orang puasa disuruh ya makan korma. Kenapa makan korma? Karena rasa manis itu bisa membangkitkan energi, dirubah jadi energi. Cuman satu nikmat Allah dicabut tuh, kita punya pankreas udah nggak sempurna. Ketika pankreas udah nggak sempurna, tidak bisa menghasilkan yang namanya zat insulin. Dan insulin itu yang menyebabkan gula berubah menjadi tenaga. Nah insulinnya udah nggak berfungsi bagus, otomatis gula yang masuk hanya menjadi gula, nggak menjadi tenaga. Maka orang kalau habis makan, orang kena gula habis makan ya. Kok lucu lu habis makan lemes, orang habis makan seger. Nah itulah nikmat Allah yang perlu kita syukurin ya. Antum minum obat, makan apapun itu semua mengandung racun. Mengandung apa? Racun. Hati obat yang antum konsumsi, yang kata kita obat itu racun sebenarnya. Tapi antum ditolong sama Allah, Allah titipkan yang namanya ginjal. Itu ginjal menyaring racun-racun antum, dikerja 24 jam non-stop. Sampai kemudian tuh ginjal ketika sudah Allah cabut nikmatnya, jadi gagal ginjal. Tuh. Haruslah kita tiap minggu, seminggu 2 kali cuci. Coba bayangin. Ya. Nikmat gak? Paru-paru yang antum punya tuh ya. Asap Kopaja, asap Metro Mini, asap tukang sate, ente hirup tuh semua. Dicampur asap di sini itu. Ya. Belum asap rokok tuh, sebutin satu bay itu. Saya nggak ngomong rokok ya, satu bay yang ngomong tuh. Saya nggak ngomong rokok enggak, satu bay yang ngomong tuh, asap rokok tuh. Satu bay yang minta, saya mah nggak mau nyindir ya, cuma negesin aja. Asap rokok tuh, Allah kasih nikmat buat kita itu sehat ya. Kita malah pakai itu buat ya dirusak tuh ya. Tuh. Afum? Tuh batuk tuh. Makanya kurang-kurangin. Kayak batuk saat sengaja daripada nggak ngerokok saat ya. Dia nggak ngerokok tuh dia batuk tuh menyindir gitu. Iya kan, nikmat gak? Nikmat tuh antum gak usah jauh-jauh lihat nikmat yang lain, cukup antum pandang dari antum nikmatnya luar biasa. Coba tuh kuping budek dikit aja sebelah, enak gak? Kagak enak ya. Makanya tuh kembali lagi, kalau kita pengen ya merasakan nikmat ya, coba merem aja, merem tuh gimana rasanya merem. Allahu Akbar tuh ya. Nauzubillah min zalik tuh ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Nah, cuman ada titik tambahan. Imam Junaid mengatakan, asyukru fihi illah. Kata Imam Junaid, kesyukuran di dalamnya terdapat penyakit. Ya. Kesyukuran di dalamnya terdapat penyakit. Apa penyakit orang yang bersyukur? Nah, ini ada penyakitnya. Li'annahu talibun li nafsihil mazida, karena ia itu menuntut untuk dirinya tambahan. Fahuwa waqifun ma'allah, sedang dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Ya. Wa ala haddi nafsihi, dia minta tambahan untuk kepuasan dirinya pribadi. La in syakartum azidannakum. Ente depan Allah songong pakai minta tambah-tambahan, nggak usah minta Allah kasih ya, nggak usah minta Allah kasih. Allah Maha tahu apa yang kita butuh tuh ya. Itu ilatnya ya. Makanya udah adab kita ketika bersyukur apa ya, udah syukur aja, udah nggak usah pakai minta-minta. Allah kasih gak? Apa perlu apa sampai Allah pakai sumpah la azidannakum? Itu kan kalimat apa? Kalimat ingkari itu. Artinya orang syukur udah pasti jangan pakai nagih gitu. Ya Allah, saya kan udah syukur banget ini, sudah sholat, saya ini kapan? Nah, itu nagih tuh. Nggak usah, ini nggak usah nagih. Allah pasti kasih, itu ya. Nggak usah ditagih, itu ya. Jadi jangan ada negosiasi dengan Allah, dengan ibadah kita itu ya. Ibadah itu penghambaan, bukan jual beli, bukan transaksi.
Ya Allah, kalau saya sholat nanti tolong kasih harta ya. Nanti kalau saya duha tolong kasih rezeki, narikan lancar ya, Gojek lancar nih. Kalau enggak awas nih Allah nih, gua nggak duha lagi dah. Nah ini nih kan bahaya ini. Udah, ibadah tuh ubudiyah, penghambaan. Rasa syukur, udah selesai sampai situ, udah biar Allah ntar yang balas itu, dan pasti dibalas. Nggak usah pakai ngancem tuh ya tuh. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Maka menurut ya sebagian ulama tentang masalah syukur, tulis apa sih syukur? Nah, syukur itu apa sih? Menurut ulama beda-beda. Sebagaimana saya pernah jelaskan ya, bahwasanya para sufi ketika menjelaskan tentang masalah syukur, mereka menjawab tergantung makomnya. Ya. Tergantung apa yang dirasa. Itulah para sufi. Jawabannya bukan teoritis. Ya. Dikatakan syukur itu adalah menurut Imam Junaid. Nah, ini. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, an la tara nafsak ahlan li ni'mah. Engkau dianggap bersyukur kalau engkau merasa tidak pantas menerima nikmat itu. Kita dapat nikmat nih, kita merasa ya Allah, aneh nggak pantas banget nih dapat begini. Nah itu namanya syukur. Ya. Ente dapat dikasih mobil misalnya, ya Allah, apa aneh pantas dapat mobil? Gitu. Ngerasa kita nggak pantas, masih pantas yang lain tuh. Ente dapat kedudukan, punya ilmu, dihormati, disanjungi, merasa nggak pantas, itu namanya syukur. Tapi kalau ngerasa pantas, nauzubillah min zalik tuh ya. Pantas lah gue jadi ustadz, emang semuanya keturunan gue orang-orang alim semua. Pantas lah udah tuh. Ngerasa pantas, gugur. Bukan syukur namanya, kufur. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Kata Imam Shibli, nah Imam Shibli ya yang kisahnya ma'ruf. Ya, yang ketika datang ke rumah beliau mengaku cinta ditimpuk pakai batu. Apa kata beliau? Kata ente cinta, anda timpuk pakai batu, ente kabur. Padahal kalau orang cinta ditimpuk tuh batu, dia makin mendekat. Nah ini Imam Shibli mengatakan apa? Asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatun nikmah. Tuh, ajib tuh ya. Syukur itu adalah ketika kita melihat yang memberi, bukan melihat pemberiannya itu. Kalau kita masih lihat pemberiannya, gede disyukur, kecil dia nggak syukur, namanya bukan syukur. Lihat siapa yang ngasih ini. Ada sahabat Rasulullah namanya Khalid bin Walid. Suatu hari beliau lagi perang. Sebelum perang itu beliau kehilangan peci. Dicari pecinya. Pasukannya dikerahkan untuk nyari peci. Kata sahabat yang lain, ya Khalid udah kita beliin peci yang baru aja. Udah gak usah cari peci yang itu. Ente jangan sembarangan tuh, peci di dalamnya ada rambut Rasulullah. Saya mau tanya, rambut Rasulullah, rambut apa sih rambut? Cuman ini rambut siapa? Lihat yang ngasih ini siapa? Rasulullah. Biar kalian hanya rambut tapi punya Rasulullah, berharga, mahal, mulia tuh. Ya. Makanya kalau kita dikasih nikmat sama guru kita, dikasih sesuatu pemberian dari guru kita, jangan lihat pemberiannya, tapi lihat siapa yang ngasih itu. Kadang kita lihat dikasih gede girang, dikasih PS5 mau Ustadz girang, PS5 kardusnya. Dikasih misalnya main-mainan gitu yang kecil, dibuang. Itu berarti nggak menghargai, nggak ru'yatul mun'im. Itu ya. Makanya sekecil apapun yang Allah berikan, hati antum dikasih 2000 perak. Tapi itu datang halalan thayyiban dari Allah, lebih baik daripada 2 miliar tapi haram. Ya. 2000 antum beliin aqua. 1 aqua gelas. 1 aqua antum beliin lontong. Antum buat buka puasa itu bisa sholat tarawih bahkan sampai 2000 rakaat. Kalau boleh, kalau bisa. Ini kan mubalaghahnya gitu, ya. Afham ya. Jadi 2000 perak tuh ya. 2000 perak yang halal lebih afdal dari 2 miliar tapi hasil korupsi pajak lah gitu ya. Jelas ya. Jadi ru'yatul mun'im la ru'yatun ni'mah. Wa qala Abu Usman, berkata Abu Usman. Apa kata beliau? Cakep nih. Syukrul amah, syukurnya orang awam, alal mat'am wal malbas, atas makanan dan pakaian. Orang awam tuh syukurnya kalau dikasih makanan digirang, dikasih pakaian digirang tuh. Ya. Dari nikmat-nikmat yang zahir tuh yang duit tuh ya. Tapi
Apa? Syukurnya orang-orang khawas ya. Itu yakunu ala ma yaridu ala qulubihim minal ma'ani. Mereka itu bersyukur dengan apa yang datang kepada hati mereka daripada makna-makna. Nah, ya, ahlul ma'ani. Ya. Apa itu? Seperti ilmu, dapat ilmu kayak tadi itu. Kita ngaji datang nih ya. Kita kan nggak nyari makan, nggak nyari duit di sini kan. Kita nyarinya ilmu. Ya. Kita cari mindset, kita cari pemikiran, kita cari ya hukum. Nah, dapat hukum. Nah, nah itu nikmat tuh buat orang-orang khusus ya. Itu. Tapi kalau orang awam nikmatnya yang zohir-zohir aja. Makanya kalau datang, kita tadi ada orang awam, ada orang khusus. Orang awam nyarinya makanan, makanya dia kalau ngaji nggak begitu demen dia. Yang penting ntar selesai nasi padang tuh kan itu. Nah, orang khawas ya, alhamdulillah makanan zohir dia demen, makanan ma'ani batin dia demen tuh ya. Nabi Daud berkata, ajib nih kalimatnya Nabi Daud. Ilahi wahai Tuhanku, kaifa usykuruk? Bagaimana aku bersyukur kepadamu? Kaifa ashkuruka? Wa syukri laka ni'mat min indak. Min indik ya, min indak bahasa ini. Bahasa tarim ya, min indak ya. Bagaimana aku bersyukur kepadamu sedangkan syukurku kepadamu adalah nikmat darimu. Ya Allah ya. Tujibu syukran, yang mana nikmat itu wajib aku syukuri lagi. Fa ana ajizun an syukrik, maka aku akui aku lemah bersyukur kepadamu. Itu ya. Ketika bilang begitu Allah turunkan firman-Nya, al-ana qad syakartani. Ya Daud, sekarang engkau sudah bersyukur kepadaku. Allah Akbar ya. Aku lemah aja udah kita ya. Makanya kalau antum dapat tugas dari guru, kerjakan semaksimal mungkin, enggak ketemu bilang, jangan kabur. Ya. Tolong cariin ini jualan, enggak ketemu, pasar Minggu enggak nemu, Empang 3 enggak nemu, Kalibata enggak nemu, udah capek dah kayaknya pulang. Guru maafin, udah saya keliling sono sini enggak nemu. Mendingan begitu daripada hilang. Besok, loh kok mana nih disuruh beli sahur hilang. Mana duitnya dibawa pulang lagi. Dia malu, dia nggak enak sama ustadz karena nggak bisa melaksanakannya. Dia ngilang, dia kabur, kagak ngaji sebulan. Cuman gara-gara dibeliin sahur kagak ketemu. Bilang apa aja, guru maafin saya ya, saya udah keliling nggak ketemu. Apa kata gurunya? Ya udah nggak apa-apa, beli yang ada aja yang ada. Pasti begitu. Ya. Disuruh nyari beli ayam sabana, dicari sabana sono. Nggak ada keliling, balik guru adanya the best tuh. Astagfirullah, the best tuh beli the best tuh kafe. Itu kan cuma nama ya. Mau ayam Ranisa, Sabana, Saban Hari tuh. Ada Saban Hari, ada di Tegaparang, Saban Hari ada. Apa? Anda kayak yang penting ayam. Ini pentingnya belajar usul fi. Ada yang namanya bab kias tuh. Ya. Ya kan namanya contoh nih. Tolong Pak beliin ayam, saya lapar banget nih. Nah, lapar banget itu kan korinah namanya. Kalau udah lapar banget nih berarti kan harus segera. Pas datang ke sono nggak ada ayam, adanya ikan. Nggak apa-apa beli. Guru maafin, adanya ikan. Iya nggak apa-apa, yang penting udah lapar banget nih. Nah, pasti begitu jawabannya. Dikeliling dulu sono, pasar Minggu, Pondok Gede, Bekasi. Nah, itu namanya usul fikih itu ya. Allah shallallahu alaihi Muhammad. Maka syukur itu punya 3 rukun. Nah, ini penting nih ya. Ini pentingnya. Karena kita kalau misalnya puasa nggak tahu rukunnya, maka tidak dianggap puasa-puasaan namanya ya. Apa syukur itu? Rukunnya yang pertama, ar-ruknuhu bil qalbi. Ruknuhu bil qalbi, 1 ya. Rukunnya hati yang pertama. Syukur harus dengan hati. Yang kedua, ya, al-lisan. Ya, bil lisan. Yang ketiga, bil arkan. 3 ya. Yang pertama, rukun puasa dengan hati. Maksudnya apa dengan hati? Mengakui, meyakini nikmat yang diberi dari Allah. Yang kedua, dengan lisan apa? Mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, bil arkan, dengan mengerjakan, menggunakan nikmat itu sebagaimana yang diperintahkan Allah. Tuh ya.
menggunakan nikmat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya syukur. Bismillah. Ya. Nah, syukur terbagi menjadi 3. Syukur terbagi menjadi 3 makom. Makom yang pertama, ya, syukrul alimin. Syukrul alimin. Syukurnya orang alim. Ya. Apa syukurnya orang alim? Yakunu min jumlati aqwalihim. Ya. Itu bersumber dari perkataan mereka, tuh ya. Jadi syukurnya orang alim dengan apa? Ucapan mereka. Jadi orang alim syukurnya ngomong. Nih, saya dapat ilmu, saya bagi. Itu namanya syukurnya orang alim ya. Tuh. Itu kalau dia nggak ngomong, jadi musibah, itu ya. Li'anna rukudal ma'i yufsiduhu, karena diamnya air itu merusak. Sedikit ilmu yang antum punya, antum sampaikan di medsos, di status, dimanapun, udah jadi mengalir ilmunya tuh. Ya. Yang kedua, syukrul abidin, syukurnya orang ahli ibadah. Yakunu naw'an min af'alihim tuh. Nah, itu jenisnya adalah perbuatan, yaitu taatnya mereka kepada Allah tuh ya. Syukurnya ahli ibadah, sholat, ibadah, puasa, apapun itu, naw'ul ibadat. Tuh, ya. Nanti diajarkan dalam kitab Ihya tentang masalah kerjaannya orang alim, kerjaannya orang abid, itu beda ya. Orang alim sama orang abid jangan disamain gitu. Orang alim yang abid cakep ya, tapi kalau orang abid tok kurang cakep gitu. Jadi ada orang alim tugasnya ngajar, tugasnya nulis, tugasnya ini. Jadi nggak memperbanyak ibadah yang zahirah. Adapun abid tugasnya belajar dan memperbanyak ibadah zahir. Yang ketiga, syukrul arifin, syukurnya para arif. Apa itu? A'malul ya qulub. Ya. Mereka itu bersyukur dengan apa? Dengan keadaan hatinya, dengan amal hatinya. Ya. Makanya dikatakan hifzun niyat as'abu min hifzil a'mal tuh ya. Tulis tuh. Menjaga niat itu lebih sulit daripada menjaga perbuatan. Ya, menjaga niat lebih sulit, lebih berat daripada menjaga perbuatan. Antum bisa aja bulan Ramadan nggak maksiat, kita nggak kemana-mana, kita ngaji, kita ibadah. Cuman kan yang di sini bolak-balik ini, icat ya. Mana mau Lebaran lagi, mana calon mertua dan negor mulu. Bang Icat kapan ke rumah tuh? Kan udah mulai tuh awal berubah. Yang tadinya mungkin kita ke sono sini, mungkin ikhlas, nggak mikirin dunia, kan agak kepikiran juga gitu. Makanya Imam Ghazali mengatakan tidaklah yastaqimu umur din, tidak lurus urusan akhirat kalau belum lurus urusan dunia. Tuh ya. Makanya lempengin dulu urusan dunia, entar lempeng urusan akhirat, kan enak gitu ya. Sholat megang duit 1 juta sama nggak megang duit kan beda tuh ya. Bukan berarti kudu megang, enggak ya. Artinya orang yang udah selamat dia punya dunia, insya Allah lebih tenang itu ya. Walaupun orang-orang aulia Allah mereka nggak begitu, mereka mah tenang aja kapan aja, karena yang penting buat mereka adalah hati, bukan fulus tuh ya. Nah itu ya, syukur terbagi menjadi 3, syukur alimin, syukrul abidin, syukrul arifin tuh ya. Nah, fa idza tawallallahu al-'abda ya hamala anhu syukrah. Kalau Allah sudah mengurus hambanya, maka Allah tanggung kesyukurannya. Ya. Allah yang ngurus, Allah yang tanggung. Wa radiya anhu biyasirin. Ya, biyasirin. Maka Allah redho walaupun usaha yang dikerjakannya hanya sedikit tuh ya. Itu maknanya syakur ya. Syakur itu dalam Al-Quran ya ada disebutkan tuh ya. Yang namanya dabbah hewan, dabatun syakur, maknanya apa sih dabatun syakur, hewan yang syakur?
diempanin dikit tapi dikasih susunya banyak gitu. Ya. Ngempaninnya dikit tapi ngasih susunya banyak. Gitu ya. Di antara Asmaul Husna ada gak Syakur? Hah? Ada nama Syakur? Ada. Itulah Allah. Kita ibadahnya dikit tapi Allah balasnya apa? Nah itu. Karena Allah tadi, Allah tawalla abdahu hamala anhu syukrahu wa faradiya anhu biyasirin. Ya. Itu di situ apa tuh? Wahatta apa? Ustaz Andi apa Ustaz? Wahatta anhu ma ya'lam annahu la yablughuhu ya. Wa yudha'ifuhu. Apa baca situ Ustaz? Apa situ bacanya? Coba lihat situ. Apa? Yad'afuhu. Oh ya na'am. Nah. Wa hatta anhu ma ya'lam, dan Allah turunkan dia ya ma ya'lamu dari apa yang Allah tahu, annahu yablughu la yablughu, bahwa dia enggak sampai, wayat ufu, dan dia enggak mampu, wa makana ata'u rabbika mahzura, tidaklah pemberian Allah itu ya mahzura, ada yang bisa mencegah tuh ya. Ya, artinya ketika seorang hamba sudah bersyukur kepada Allah, sekecil apapun kesyukurannya, dia tahu bahwasanya semaksimal mungkin nggak bakal bisa mencapai kesyukuran itu. La yablughu. Ya. Bahkan ya dia itu apa? Menganggap apa yang dikerjakan itu sangat lemah. Ya. Wa makana atau rabbika mahdzura. Ini ayat ajib ini. Surah Al-Isra ayat 20. Ya. Kita sering merasa bahwasanya apa yang dikasih sama Allah kadang-kadang salah sasaran, betul ya? Kadang-kadang salah alamat. Buktinya kita kadang iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Padahal Allah kagak memberikan sesuatu itu salah alamat. Allah tepat memberinya. Ya gitu. Kita nikah, kita punya anak, orang lain belum punya anak, diiri sama kita. Padahal Allah sudah memberikan dengan sesuatu yang tepat. Ya. Di anaknya 4, kita anaknya 2. Ada yang anak kelima, kita anaknya 1. Udah tepat, yang ini 5, yang nggak bakal ketukar rezeki dari Allah. Apalagi ada yang merasa dialang-alangin rezeki gara-gara santet, gara-gara sihir. Nggak bisa. Nih dalam Quran. Ya Allah katakan wa makana. Kalimat wa makana. Tuh, ya, kagak bakalan. Atau urabbika. Pemberian Tuhanmu itu mahzura. Nggak ada yang bisa mencegah ya, yang saya pernah kisahkan dulu ya. Jadi kalau antum ada orang yang nggak senang sama antum buka usaha, terus usaha antum dibikin sulit, nah ini jangan meyakini rezeki Allah terhambat buat antum ya. Mungkin dia menghambat dari sisi sini, tapi dia nggak bisa menghambat dari sisi yang lain tuh ya. Ada dulu orang tua saya dagang di depan, dikasih tanah kuburan tuh ya. Emang nggak laku tuh, sepi, gitu. Kan kepercayaan orang-orang luar begitu kan. Kalau pakai tanah kuburan apa? Sepi, bener sepi. Kan ada telepon, akhirnya lewat telepon orderan lah apa? Telepon. Dilupa kasih tanah kuburan di sini tuh. Harusnya dikasih juga tuh tanah kuburan. Akhirnya orderan masuk semua lewat telepon tuh, subhanallah ya. Nih lontong kopi, tanya Ukis tuh ya, lontong kopi dulu sepi tempatnya guys ya, sepi, tapi banyak ke orderannya. Nah itu nggak ada yang bisa mencegah rezeki pemberian Allah. Subhanallah. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala raddan lima qadaita. La mani alima ateta, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah manakala engkau ingin memberi. Ya wala mu'tiya lima mana'ta, enggak ada yang bisa ngasih manakala engkau ingin mencegah. Ya wala radda lima qadaita, enggak ada yang bisa menahan manakala engkau ingin menetapkan tuh ya. Ini tiap hari kita baca ba'da sholat. Harusnya ngingetin kita, jangan percaya dukun ya. Orang pinter dah, bang. Ente main dah ke tempat dagangan aneh. Wow. Pas main, ini bener nih, auranya nggak enak, salah. Aneh ngeliat ada makhluk, karena makhluk. Di mana juga ada makhluk, ya.
Di mana tempat ada makhluk, baik yang kasat mata sama yang nggak kasat. Nah, tuh, ini makhluk tuh, makhluk ujang tuh, halo. Ada dipa makhluk juga tuh. Makhluk semua kan di sini. Ujung-ujung apa seuzon? Nih ada orang sebelah nggak demen. Ya. Nggak demen bukan berarti nyihir kan begitu. Ya. Jadi jangan salah, dalam Al-Quran wa min syarri hasidin, orang hasad cuma nazrohnya aja bisa rusak kita. Ya. Nggak perlu nyihir. Kita berdoa, dia berdoa aja buat kita yang jelek bisa kena itu. Ya. Jadi jangan sampai kita datang ke dukun tuh gara-gara gituan ya. Tuh. Yang penting satu, kalau kita di pagi hari itu baca wirdul latif, baca rotib tuh ya. Sorenya baca juga buat perlindungan di malam hari. Udah kalau ada baca ya udah aman, serahin sama Allah, rezeki Allah yang ngatur gitu. Ya. Jadi ingat ya, jangan sampai ada yang kedukun. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Tidak ada yang bisa menahan ya pemberian Allah. Nah, ada yang mengatakan kalimat ata ya itu maknanya pemberian. Ya, kalimat itsyan juga maknanya pemberian. Makanya dalam Al-Quran yu'ti, ya ada kalimat yu'ti, wa atuz zakah, bukan wa'atu gitu ya. Karena beda antara ato dengan yu'ti. Kalau ato maknanya memberi sedikit, kalau yu'ti maknanya memberikan banyak. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, kalau bisa atuz zakah, berinya yang banyak. Ya. Kalau ato cenderung sedikit. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan masalah jizyah, itu pakainya kalimatnya ato. Ya, karena orang itu ketika memberikan dengan kalimat ato dalam bahasa Al-Quran itu pasti memberikannya dikit dan terpaksa. Nah, kecuali ada korinah kata rob. Nah ya, tuh. Jadi kalau kalimat wa makana ata'u rabbika, nah karena ato dinisbatkan dengan rob, maka yang tadinya dikit jadi apa? Banyak gitu. Itu bahasa Al-Quran ya. Jadi bahasa Al-Quran ajib nih ya. Tuh. Jadi kalau atu maknanya banyak, atau maknanya sedikit. Makanya kalau katakan waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Waman yu'ta, siapa yang diberikan dikit banyak? Banyak. Yu'ta pakainya ata ya itu. Waman yu'tal hikmah, siapa yang diberikan hikmah maka sungguh diberikan dia itu nikmat yang ya, khairan, kebaikan yang sangat banyak tuh ya. Jadi pakainya ata itu maknanya banyak, kalau ato maknanya kecuali disandingkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab ya. Udah jam 11:30, kita insyaallah lanjutkan lagi. Jadi intinya malam ini babnya bab apa? Bab syukur. Tuh, pas banget emang ada syukur. Besok libas. Datengin orang namanya libas ini. Libas, apa namanya libas ya? Anaknya ini kali SBY kali ya. Libas ya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua, menambahkan keimanan kita, menambahkan semangat kita dalam ibadah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.